Nah, sahabat seperti hari ini tema kita berbeda dari biasanya. Memang temanya masih berhubungan dengan bisnis properti, tapi ini kita membahas masalah konten ya sahabat properti, karena banyak sekali teman-teman kita yang berhubungan dengan dunia bisnis properti. Ini melanjutkan pembicaraan kita kemarin bahwa perlunya kita pakai YouTube, sarana YouTube ini untuk mempromosikan bisnis kita, branding kita kepada dunia luar, biar mereka paham siapa kita, apa bisnis kita, dan bagaimana mempromosikan bisnis kita supaya mereka bisa memakai jasa kita. Nah, dalam bisnis properti, sahabat properti, banyak sekali bagian-bagian ya yang kalau kita runut ke bawah, kalau kita bikin konten. Nah, kita bahas dulu bisnis properti itu apa-apa saja yang menyangkut di sana, sehingga nanti kontennya yang perlu diperlukan di bisnis itu apa. Contoh, kalau kami sebagai bisnis properti, developer perumahan, tentu yang berhubungan dengan bagaimana membuat legalitas perumahan, legalitas tanah, menjual perumahan. Nah, tapi turun lagi ke bawah, kalau Anda profesinya marketing, Anda bisa bikin konten yang berhubungan dengan jualan rumah ya, marketing properti. Jadi berhubungan juga dengan bisnis properti. Turun lagi ke samping dan ke bawahnya, bisnis properti itu ada juga subkon namanya, yang pekerjaannya berhubungan dengan konstruksi, sahabat properti. Jadi orang-orang yang mengajarkan jasa kontraktor yang mengerjakan pekerjaan developer yang berhubungan dengan konstruksi, bangun-bangun rumah. Nah, orang-orang profesi ini, kontraktor ini juga bisa bikin konten yang berhubungan dengan konstruksi rumah, sahabat properti. Ini enaknya kalau kita bikin konten, kalau kita ingin cari tema yang berhubungan dengan profesi kita ya. Nah, turun lagi ke bawah, untuk orang-orang admin di atas yang berhubungan dengan di dalam kantor itu sendiri, teman-teman yang berhubungan dengan admin juga bisa bikin konten yang berhubungan dengan cara merekap dokumen-dokumen calon customer, yang berhubungan dengan program Excel, yang berhubungan dengan program Watch. Ya, banyak sekali sahabat properti yang bisa kita bikinkan konten, sebenarnya konten ide. Nah, ini yang menarik sahabat properti. Jadi kalau Bang, apa sih, dulu kan pertanyaannya seperti apa sih untungnya kalau kita bikin, atau profesi kita bikin konten? Banyak sekali sahabat properti untungnya, kalau keuntungan ya, nilai plus yang bisa kita dapatkan kalau kita bikin konten channel seperti ini, yang jelas branding, promosi seperti kita ya. Kalau Anda jasa jual, kalau Anda seorang kontraktor, pekerjaan profesi Anda kontraktor, maka tentu Anda jual jasa. Nah, kalau jual jasa, tentu Anda cari orang-orang yang membutuhkan jasa Anda sebagai orang yang ahli dalam membangun rumah, renovasi rumah, desain rumah seperti apa. Nah, orang-orang kontraktor atau konsultan, mereka juga perlu membuat konten yang sesuai dengan tema, sesuai dengan profesi mereka, supaya orang lebih tahu, mempromosikan, membrandingkan bisnis kita di YouTube. Apa nggak enak sahabat, kita menyimpan portofolio kita di YouTube. Jadi nggak usah lagi kalau zaman dulu portofolio kita dalam bentuk kertas, dalam bentuk CV. Pernah bekerja di sini, pernah melakukan proyek ini, pernah ini. Nah, zaman sekarang sahabat seperti zaman digital. Jadi nggak perlu lagi CV seperti itu. Setiap pekerjaan kita, setiap profesi, setiap pekerjaan proyek yang pernah kita kerjakan, simpan di YouTube ya. Oke, jadi file nggak hilang. Jadi kita tidak perlu nyimpan dalam bentuk file, dalam format, dalam bentuk di laptop atau handphone Anda. Memori akan cepat habis. Nah, ini memori disimpan di YouTube. Nah, syukur-syukur filenya kita simpan, hasil proyek kita di YouTube.
tentu video kita yang menarik ditonton orang, sahabat properti, karena video kita berdasarkan pengalaman kita, berdasarkan kejadian-kejadian di lapangan, sahabat properti. Berbeda ketika kita membuat konten video, kita tidak pernah, bukan pelakunya gitu, cuman berdasarkan mencari referensi-referensi dari tempat lain, berdasarkan daya khayal, imajinasi. Apalagi sekarang udah ada AI, orang mencarinya dalam bentuk AI. Beda, sahabat putih. Tesnya beda. Nah, ketika kita melakukan sesuatu, proyek itu gagal atau suksesnya, kegagalan dan kesuksesan itulah yang akan kita ceritakan kepada teman-teman subscriber kita ya, supaya mereka tahu kalau gagal, kenapa gagal. Itu sahabat putih, kenapa gagal. Nah, kegagalan itulah yang akan kita, sebab kegagalan itu yang akan kita beritahu mereka supaya mereka tidak melakukan hal yang sama. Oke, nah itu keuntungan. Yang kedua, kalaupun sukses dan bisa berhasil, kita akan share kepada mereka apa tips dan triknya bisa sukses, supaya teman-teman kita di luar sana juga bisa sukses seperti Anda. Itu sahabat properti, kegunaan YouTube itu sebenarnya. Ini enak sahabat properti. Gratis, free. Simpanlah portofolio Anda dalam bentuk channel YouTube Anda. Nah, sesuaikan saja. Nah, kita juga tidak jadi beban sahabat putih jadi YouTuber ya, karena apa yang kita bikin tadi itu sesuai dengan profesi. Jadi Anda jangan beranggapan untuk jadi YouTuber harus pintar ngomong dulu, harus jadi host, pintar ini, pintar edit. Enggak, sahabat putih. Jadi setelah kami mempelajari, setelah kami tahu, ternyata belajar itu ya langsung saja sahabat seperti ini. Anda buka kamera, lalu ngomong aja depan kamera seperti ini. Nah, persoalan hasil bagus atau tidak itu penonton yang menilai. Oke? Belajar. Kami juga gugup dulu kalau buka kamera, gugup A B. Tapi kalau kita tidak mulai, ya kita tidak bisa. Itulah pasti hukumnya. Jadi mulai aja gitu. Nanti ya kita ya seperti ini apa adanya. Tidak pandai ngomong, tidak pandai banyak. Tapi kalau kita bicara profesi kita, sahabat, sesuai dengan apa yang ada di lapangan, Anda pasti pandai ngomong. Anda pasti bisa. Itu pasti, karena kita mengalami kejadian. Nah, mengalami kejadian peristiwa itulah yang akan kita bicarakan di YouTube ini, sahabat putih, supaya orang-orang, teman-teman kita di luar sana juga paham apa sih. Mungkin dari pengalaman kita mereka bisa dapat ide, konsep seperti apa. Jadi kita jadi inspirasi bagi banyak orang. Akan hebat ya. Walaupun kita bukan siapa-siapa, kita bisa jadi inspirasi jadi banyak orang. Jadi kesimpulan cerita, mulailah bikin konten sesuai dengan profesi Anda. Itu yang benar itu ya. Jadi tidak beban. Setiap ada pekerjaan kita, proyek kita, apapun pekerjaan kita, profesi. Saya punya teman sahabat putih yang kerjaannya berdagang, jualan ikan di pasar. Dia setiap hari dia main kontek-kontekan dengan penjual ikan, wikis, siapapun. Akhirnya apa? Ikannya lais, dia dikenal oleh orang pedagang ikan, YouTuber ikan. Nah, dia pun bisa berpenghasilan dari AdSense YouTube-nya. Itu mantap sekali. Siapa nyangka coba seorang pedagang ikan bisa jadi YouTuber dan berpenghasilan di situ tanpa kita pahami. Oke? Segera buka HP Anda, buka kameranya, sharing, lalu ngobrol. Kalau tidak mau ngomong, setting saja kamera, siapapun di depan Anda, jadikan itu konten video Anda. Oke? Salam sukses, salam properti.